Dari SMP Negeri 6 Pepunjung, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Damastraya akan menyampaikan tugas aksi nyata pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam hal ini saya akan mensupervisi teman sejawat saya, yaitu Juniati Lisda, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 6 Pepunjung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Juni. Waalaikumsalam Bu Emma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan kegiatan kita sehari-hari nantinya. Bu Juni, kita bincang sedikit ya. Kita kan sudah berencana mau melakukan kegiatan supervisi akademik. Supervisi akademik ini tujuannya untuk melihat bagaimana peningkatan dari cara mengajar Bu Juni nantinya dalam kegiatan PBM ya. Jadi kita sebelum kita melakukan kegiatan observasi dalam kegiatan supervisi Bu Juni dalam kelas, kita masuk dulu pada tahap supervisi yang seperti yang kita lakukan hari ini. Jadi dalam kegiatan supervisi akademik ada 3 tahap yang akan kita lalui: observasi. Nah, itu yang kita lakukan hari ini. Kemudian besok kita melakukan observasinya, bagaimana melihat Bu Juni mengajar dalam kelas. Kemudian setelah itu baru kita masuk pada kegiatan pasca observasi. Jadi pada kegiatan observasi ini kita hanya bincang-bincang saja sedikit dulu bagaimana persiapan Bu Juni nantinya di dalam kegiatan observasi tersebut. Jadi sebelumnya saya mau bertanya dulu, dalam pembicaraan kita hari ini ya, kegiatan pembicaraan observasi ini, apa yang Bu Juni harapkan? Yang saya harapkan dari kegiatan kita hari ini Bu Emma, ya, tentunya nanti kita bisa untuk saling bertukar pikiran, ya, saling bertukar pendapat, bertukar pengalaman, sharing bagaimana selama ini Bu Emma mengajar di dalam kelas. Nah, mana tahu di dalam sana nanti saya bisa mengambil poin-poin yang bisa saya kembangkan juga di dalam kelas saya nantinya. Iya ya. Semoga nanti apa yang Bu Juni harapkan bisa tercapai, dan saya nanti bisa membantu Bu Juni nanti bila ada kesulitan-kesulitan, atau nanti setelah ini kita bisa berbagi pengalaman lainnya. Baiklah Bu Juni, dalam kegiatan observasi besok itu kira-kira materinya apa yang akan Bu Juni ambil? Kebetulan saya besok mengajarnya kan di kelas 7 Bu Emma. Yeah. Di kelas 7 untuk pertemuan besok itu kami materinya terkait dengan descriptive text. Jadi mendeskripsikan sesuatu. Nah, di dalam descriptive text ini ada 3 macamnya Bu Emma. Yang pertama ada deskripsi orang, yang kedua deskripsi binatang, dan yang ketiga itu ada deskripsi tentang barang-barang yang ada di sekitar kita. Nah, untuk pertemuan besok itu saya akan mengambil dulu bagian deskripsi orang. Nah, di dalam sana saya akan membuat siswa saya itu mampu dia menggunakan kosakata yang baik untuk mendeskripsikan orang dari bentuk fisiknya, gitu. Jadi materinya tentang deskripsi orang ya, khusus dari bentuk fisik dari orang tersebut. Betul. Mungkin nanti ya anak dari yang diberikan itu ya begini. Jadi tujuan pembelajaran yang diharapkan nanti apa itu begini? Nanti pada akhir pembelajaran saya ingin siswa saya ini mampu dia untuk mendeskripsikan orang lain berdasarkan bentuk fisik tubuhnya menggunakan kata-kata yang tepat di dalam bahasa Inggris. Jadi tujuan pembelajarannya nanti bagaimana nanti siswa mampu mendeskripsikan orang dalam kegiatan dalam bahasa Inggris yang khusus pada ciri-cirinya ya. Jadi kalau begitu persiapan Bu Juni sampai hari ini bagaimana?
sampai hari ini untuk persiapan alhamdulillah sudah sekitar 80%. 40% ya. Iya, terkait dengan RPP-nya sudah alhamdulillah, terus tentang materi ajarnya juga sudah, dan juga dengan latihan-latihannya. Tapi untuk media saya masih ragu Bu Emma, saya mau mengambil gambar atau mengambil video. Ya, pada rencana awalnya saya mau mengambil video Bu Emma, tapi belum menemukan video yang pas dan sederhana seperti itu. Ya, jadi persiapan sudah mencapai 80%. Iya. Berarti tinggal 20% lagi untuk mencapai 100% ketika akan tampil besok ini. Jadi di sini kalau kita melihat ya dari persiapan Bu Juni yang sudah boleh dikatakan 80% ya, kira-kira kendala yang Bu Juni temukan dalam persiapan itu apa? Seperti yang saya sebutkan tadi Bu Emma, saya terkendalanya di bagian video ini. Setelah saya searching di internet, video itu kebanyakan terlalu kekanak-kanakan dan bahkan ada yang terlalu dewasa tokoh-tokohnya gitu, belum cocok untuk remaja. Jadi saya akan mencari dulu sampai besok, saya akan mencari terus video yang pas dan sederhana yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Tapi kendala dalam mencari media itu dalam bentuknya bentuk video yang sesuai dengan usia Iya, betul, usia anak dan juga kebutuhan anak didik kita pada belajar tentang mengidentifikasi ini. Nah, kalau kita lihat dari persiapan tersebut, mungkin nanti dalam mengatasinya ada yang akan Bu Juni lakukan mengatasi dalam mencari media ini. Kira-kira apa yang bisa Bu Juni lakukan untuk mengatasinya nanti? Yang pasti saya akan terus mencari dulu, saya akan cari googling, saya akan searching mungkin YouTube dan lain sebagainya di media yang lain sampai saya temukan nanti yang benar-benar pas di hati dan juga kira-kira bisa dimengerti oleh siswa saya nanti Bu Emma. Ya, maka nanti bisa ditemukan ya Bu Juni, kesulitannya bisa diatasi. Kalau begitu penekanan ya pengembangan yang nantinya Bu Juni harapkan kompetensi yang ingin dikembangkan dalam kegiatan supervisi akademik kita itu nantinya apa? Untuk mendeskripsikan orang itu kan butuh kosakata yang banyak Bu Emma. Iya. Jadi salah satu kendala dari siswa kita ini kan kosakata yang banyak yang kurang, khususnya di dalam bahasa Inggris. Jadi kita butuh kata sifat di sana, mendeskripsikan yang bentuk fisik seperti rambut tadi Bu Emma, ada bentuk dia tinggi atau rendah, terus kata sifatnya dia memiliki kulit yang putih atau kulit yang gelap seperti itu. Nah, untuk mencapai itu saya makanya mengambil materi ini nih fokusnya ke kosakata. Jadi karena kosakata anak-anak itu banyak yang kurang, jadi kan mereka butuh untuk mendeskripsikan orang nanti Bu Emma. Jadi fokus saya untuk mengembangkan kosakata mereka, mudah-mudahan dengan ada pembelajaran ini dengan didukung dengan media nanti yang bagus, nanti kosakata anak-anak ini bisa bertambah. Jadi penekanannya adalah kepada pengembangan kosakata anak itu sendiri. Iya, betul. Nah, jadi selama ini dalam kegiatan PN yang Juni lakukan, apakah ada kendala untuk mengembangkan kosakata anak tersebut? Sebelum ini kan materinya alhamdulillah lumayan sederhana ya memang. Tapi walaupun menurut saya sederhana dan ternyata anak-anak kita itu belum sepenuhnya mampu dia memahami teks-teks itu. Untuk yang sederhana seperti pertemuan kemarin itu terkait dengan hari. Yeah. Hari itu kan cuma 7 hari dalam seminggu Bu Emma. Yeah. 7 hari mungkin dulu di PAUD mereka udah belajar, di TK mereka belajar, tapi di SD selama 6 tahun mereka sama sekali tidak menyentuh bahasa Inggris. Jadi kendalanya memang kosakata mereka itu mungkin sudah tenggelam seperti itu. Jadi memang kosakata ini sangat urgent untuk ditingkatkan Bu Emma. Ya, berarti kendalanya itu dari segi penguasaan kosakata siswa itu sendiri. Iya, betul. Jadi usaha Bu Juni untuk mengatasi masalah itu apa ya?
Kalau kemarin-kemarin ini saya cukup memberikan hafalan saja kemarin Bu Emma. Kalau terkait dengan minggu lalu itu terkait dengan hari. Ya. Jadi tetap saya berikan audio, kosakata yang lain terkait dengan hari, contohnya Sunday, Monday, bagaimana penulisan yang baik seperti itu. Hanya seperti itu saja kemarin Bu Emma. Tapi untuk belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Jadi kira-kira ada yang dilakukan lagi Bu Yuni? Untuk sementara sampai di situ aja dulu usaha saya memang. Mudah-mudahan Iya. besok ada lagi, kalau seandainya ada ditemukan masalah baru saya akan cari solusinya lagi yang lain. Ya bagus tuh ya Bu Yuni ya. Kalau kita kaitkan dengan penilaian, kira seperti apa ya penilaian yang dilakukan nanti ya? Yang sudah saya siapkan terkait penilaian itu ada LK siswa ini berisi tentang ada 10 kalimat numpang Bu Emma. Nah, kalimat numpang ini akan saya provide dengan gambar juga. Nanti di dalam sana, di dalam latihannya itu siswa akan melihat sebuah gambar mungkin terkait dengan tinggi badannya atau bentuk rambutnya, apakah lurus atau keriting seperti itu. Nanti akan saya kosongkan, jadi siswa itu memilih mengisinya itu terkait dengan apa yang ada di gambar gitu. Ya, jadi bagus juga ya Bu Yuni. Berarti persiapan Bu Juni ini sudah sampai kepada penilaiannya. Iya. Jadi kita melaksanakan supervisi ini atau pada tahap observasi besok ya, hari Kamis di kelas 7 ya. Iya, betul. Dengan materi mengidentifikasi ciri-ciri fisik dari seseorang. Iya, betul. Ya, supaya anak mampu dan kita fokuskan kepada bagaimana kosakata anak ini nanti bisa berkembang dalam kegiatan sehari-hari dan penyiapan bahasa Inggrisnya. Iya, betul Bu Emma. Ya. Semoga nanti kegiatan observasi kita ini di bagian observasi nanti lancar ya Bu Yuni ya. Insyaallah. Jadi kegiatan super observasi besok itu akan saya catat ya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu. Jadi karena setelah itu kita akan melakukan kegiatan pasca observasi terkait dengan apa yang terjadi di dalam kelas di saat kita melakukan observasi. Ya mungkin sampai di sini dulu ya Bu Yuni bincang-bincang kita hari ini. Iya. Ya semoga nanti bisa memberikan hasil yang lebih baik ke depannya bagi kita semua. Insyaallah. Ya, terima kasih Bu Yuni. Sama-sama Bu Emma. Selamat ya untuk mengikuti kegiatan observasi besok. Insyaallah. Nah, describing person. Describing mendeskripsikan seseorang. Nah, untuk kode speaking ini KD-nya coba bacakan ya. Menyusun teks deskriptif lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Nah, kemarin kita udah ada yang menulis. Bagaimana kita menulis, mendeskripsikan seseorang secara tulisan. Nah, now we are going to speak about describing people. Misalnya kita cukup si Aldo Kwang buat deskripsikan dia seperti apa, tetapi secara langsung, bukan secara tulisan lagi. Nah, untuk indikatornya yang harus kita capai, satu, kita menggunakan kosakata yang tepat dalam mendeskripsikan orang. Jadi kosakatanya harus tepat. Rambutnya lurus, jangan dibikin rambutnya keriting. Beda lagi nanti. Rambutnya berwarna hitam, kosakatanya hitam itu black, jangan diganti dari blue. Mau dia jadinya tuh rambutnya kalau biru. Nah, yang kedua, menggunakan pengucapan dan intonasi yang tepat. Jadi tidak hanya Aldo berambut hitam, misalnya seperti itu dalam bahasa Indonesia ya. He is handsome. Jadi cara pengucapannya itu harus jelas, intonasinya juga harus jelas, tidak hanya membaca buku datar. Nah, yang ketiga, menggunakan ungkapan yang tepat dalam mendeskripsikan
rambutnya, misalnya bagaimana bentuknya, kita harus menjawab yang pas. Oh, dia tinggi, dia ini, dia itu. Kita harus menggunakan respon yang tepat. Respon itu apa? Ketika seseorang menanyakan sesuatu dan kita meresponnya dengan baik, menjawabnya dengan baik. Oke? Nah, Abi harus diklat. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa mampu mendeskripsikan, mampu. Tujuannya hari ini kita semua kalian ini mampu untuk mendeskripsikan orang secara lisan, berarti secara langsung. Nah, adakah akan ibu putarkan sebuah Have you done? Have you finished? Yes, you have. Now, if you finish, please pay attention to the video. Jadi, lagi lah, faster. Cepat. Udah? Have you finished? Yes, I have. Kalau kamu belum, tangga. Nah, yang dari samping ke samping, kalau tidak nampak silakan agak mendekati. Udah Fani. Aku putar ya. Nah, lihat ya. Excuse me. I'm looking for my little sister. Don't worry. What's her name? Her name is Laura. She's 6 years old. What does she look like? She has short curly hair. What is she wearing? She's wearing a blue shirt and blue pants. And she's wearing a white cap. Laura! Nah, kira-kira udah terjawab semuanya? Question number 1. Where does the video take place? Berarti di mana? Di mana tempatnya? Yang kedua, who did get lost at Carnival? Who siapa? Lost? Hilang. Nah, yang ketiga, what does she wearing? Wearing berarti mau baju, mau apa yang diterangkannya di dalam itu. Number 4, what does she look like? We focus to hair, rambutnya saja. Kita fokusnya, ingat yang berbunyi hair. Ingat itu. Yang kelima, what color of her pants? Pants berarti celananya. Fokus ke itu. Kita ulang sekali lagi aja ya. Pay attention, everybody. Langsung kalau tahu jawabannya langsung ditulis di samping itu.
secara tidak langsung sudah terjawab. Nama anak dedeknya siapa tadi? Sama dedek-dedek yang hilang. Nah, dengan Bu Yuni, Waalaikumsalam Mbak Emma. gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa hari ini, sehat sekali. Alhamdulillah. Semoga selalu kita dalam keadaan sehat ya. Ya. Begini Bu Yuni, sesuai dengan kegiatan kita yang kemarin kita sudah melaksanakan observasi kelas. Ya, jadi setelah observasi kelas ada kegiatan pasca observasi. Jadi kita kembali bincang-bincang sedikit mengenai kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin. Selama melakukan kegiatan kemarin, apa yang perasaan yang muncul atau yang Bu Yuni rasakan selama melakukan kegiatan itu? Setelah saya melalui kegiatan PBM kemarin, Mbak Emma, Ya. itu yang saya rasakan itu yang pertama itu lega karena telah berhasil melewati proses PBM yang pasti. Yang kedua, saya merasa senang sekali. Kenapa saya senang? Karena saya lihat selama PBM itu anak-anak saya alhamdulillah banyak yang aktif gitu. Aktif mereka menjawab pertanyaan, aktif mereka bertanya. Jadi tidak hanya dari saya saja, mereka juga semangat untuk melaksanakan PBM. Ya, jadi ada perasaan senang, lega dan bahagia ya. Iya betul. Jadi menurut Bu Yuni, apakah proses pembelajaran yang dilakukan kemarin itu sudah sesuai dengan yang direncanakan? Kalau untuk sesuai tidak sesuainya itu tergantung kepada di lapangan kemarin ya Mbak Emma. Saya merencanakan memakai media dan lain sebagainya, tapi ya ada juga sedikit kendala di dalam itu. Walaupun antusias anak itu semangat sekali dalam belajar, tapi ya ada sedikit kendala terkait dengan penggunaan media. Kemarin saya kan berencananya ketika pra-observasi saya itu ingin menggunakan sebuah media video yang dimana di dalamnya itu ada sebuah tayangan terkait dengan mendeskripsikan orang. Tapi ternyata kendalanya lampu mati, infokus tidak bisa hidup. Akhirnya saya cuma menggunakan laptop saja sebagai media. Dan akhirnya hampir tidak semua anak bisa melihat itu. Bagian yang belakang itu agak susah untuk melihat ke arah laptop. Jadi itu saja. Tapi untuk secara keseluruhan, saya rasa pembelajaran kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, jadi pembelajaran berjalan dengan lancar ya. Betul. Jadi kalau dilihat dari kegiatan yang kemarin, ada hal-hal yang dirasa masih kurang memuaskan begitu Bu Yuni? Kalau kemarin Mbak Emma, ketika sesi tanya jawab itu yang saya kecewakan itu arah bagian sebelah kanan. Itu yang agak saya kecewa dengan siswa itu. Kenapa? Karena mereka terlihat agak kurang sreg gitu dengan materi itu. Mereka hanya melihat teman-temannya tunjuk-tunjuk tangan, habis itu mereka malas saja. Jadi mereka ada beberapa orang siswa itu yang belum mau untuk mengungkapkan kosakata-kosakata yang telah mereka dapatkan selama PBM gitu. Ya, berarti di sini anak-anak masih ada yang tidak mau mengungkapkan ya kosakata yang didapatnya, mungkin karena malu atau karena tidak termotivasi, Bisa jadi. ya, atau karena ada faktor-faktor lain. Iya. Kalau memang demikian, kira-kira kompetensi apa yang masih kurang bagi kita sebagai pengajar untuk mengembalikan motivasi anak dalam kegiatan PBM supaya dia lebih aktif dan mau mengungkapkan pendapatnya? Di dalam pembelajaran bahasa Inggris itu Bu Emma, yang paling utama itu pasti vocabulary. Vocabulary itu kan Iya. kosakata. Jika mereka tidak mampu, tidak punya kosakata yang cukup, mereka pasti akan kesulitan dalam memahami pelajaran. Nah, untuk memotivasinya itu, yang pasti utamanya motivasi dari dirinya dulu, Bu Emma. Jadi Iya. sebagai seorang guru kan tentunya harus cuma menggali sedikit demi sedikit saja gitu. Tapi akan saya usahakan berbagai macam kegiatan yang bisa untuk mendorong bagaimana caranya supaya siswa ini bisa kembali mampu ya untuk mengingat kosakata yang selama ini terbatas bagi mereka.
Ya, berarti di sini bagaimana kemampuan dalam Bali itu masih apa ya? Yang begini masih ingin mencoba lagi. Iya. Kira-kira dalam kegiatan apa namanya? Dalam menggali kemampuan siswa itu kesulitan apa yang Ibu Yuni temukan? Kesulitan anak-anak itu susah dalam mengucapkan yang pasti, dan yang lainnya itu anak-anak itu tidak tahu apa sih sebenarnya kosakata yang terkait dengan pelajaran hari itu. Jadi mereka belum ada punya backgroundnya, belum ada punya basicnya. Kalau seandainya mereka punya kosakata minimal agak 10 lah terkait dengan mata pelajaran hari itu, tentang pelajaran misalnya deskriptif orang tadi, pasti mereka sedikit banyaknya paham dengan apa sih sebenarnya pelajaran yang mereka pelajari hari itu. Minimal mereka tahu kalau seandainya orang itu tinggi atau orang itu pendek, jadi mereka tahu itu ada tall, ada short gitu. Tapi secara sepintas kemarin sebagian siswa itu masih belum tahu, oh tall itu ternyata tinggi loh. Baru terakhir mereka tahu, mereka tidak mau menemukan sendiri gitu Bu Emma. Jadi harusnya mereka tuh punya kosakata sebelum mereka masuk ke pelajaran deskriptif itu. Ya, berarti di sini kesulitannya karena siswa itu belum memiliki kosakata sebelum masuk kepada kegiatan Iya, PDM. betul. Ya, jadi apakah adakah alternatif untuk mengatasi kesulitan tersebut, Bu Yuni? Untuk kegiatan ini saya akan rencananya sih Bu Emma, saya akan coba bagaimana mereka itu bisa minimal lah menghafalkan dulu kosakata-kosakata yang ada di sekitar mereka dulu. Ya. Jadi saya targetkan anak-anak yang lemah dalam kosakata ini, saya targetkan dulu di luar pembelajaran ya Bu Emma. Di luar pembelajaran saya akan memberikan daftar kosakata. Daftar kosakata terkait dengan hal-hal yang ada di sekitar mereka dulu, untuk sebagai bahan pembiasaan mereka. Jadi kalau seandainya mereka agak kesulitan, nanti saya provide dengan audio rekaman suara dari kata-kata tersebut. Rencananya seperti itu, mungkin akan lebih membantu bagi mereka untuk menguasai kosakata sedikit demi sedikit. Kira-kira ada yang lain ini? Untuk yang lain, mungkin untuk yang berkelanjutan rencananya Bu Emma. Seperti apa itu? Kalau yang untuk berkelanjutan ini saya mau menerapkannya kepada semua siswa. Nah, kenapa kepada semua siswa? Saya ingin mereka mempunyai kosakata yang sama Ya. di setiap pembelajaran. Jadi sebelum pulang itu saya akan membuat 10 daftar kosakata, tapi berkaitan dengan materi yang akan dipelajari minggu berikutnya. Jadi secara tidak sengaja mereka pasti paham dulu sebelum masuk materi. Oh itu loh, misalnya besok itu materinya mendeskripsikan binatang. Kalau binatang kan beda dengan hewan. Kalau binatang itu dia punya bulu, dia punya ekor, jadi kosakatanya berkaitan dengan binatang. Jadi ketika minggu depan pelajaran mereka tidak bingung lagi, apa sih sebenarnya bulu itu fur, apa itu ekor itu tail, enggak tahu, harusnya mereka tahu kan gitu. Jadi sebelum pelajaran itu saya bekali dengan kosakata-kosakata yang ada. Ya, jadi yang tadi Bu Jo sudah mengatakan akan melakukan beberapa hal untuk meningkatkan bagaimana kemampuan kosakata anak itu, terutama untuk pembelajaran berikutnya kosakata apa yang dimiliki. Nah, apa rencana Bu Jo untuk melakukan kegiatan tersebut? Sesegera mungkin, insya Allah kalau seandainya tidak ada kendala, Bu Emma minggu depan saya langsung mulai start untuk memberikan kosakata anak itu. Karena ini urgensinya memang sangat urgent ya. Karena kosakata bahasa Inggris anak-anak itu kelas 7 ini memang sangat sedikit sekali. Mereka SD tidak ada basic bahasa Inggris, ketika kelas 7 SMP tiba-tiba ada pelajaran bahasa Inggris, kan tidak mungkin kita memberikan teks secara utuh versi bahasa Inggris tanpa mereka ada kosakata. Jadi memang harus saya lakukan dalam minggu depan, Mbak Emma, rencananya. Jadi ketika Ibu Juni melakukan nanti, tentu kita akan mengukur bagaimana ketercapaiannya kan. Jadi siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Juni untuk melihat ke depannya ketercapaian yang akan Bu Juni dapatkan nanti dari rencana yang sekarang ini? Yang pasti tentu saya butuh bantuan Bu Emma. Selain sebagai coach, bisa jadi sebagai penasehat. Sekaligus untuk memantau apakah nanti saya mana tahu saya lengah di tengah jalan kan, Bu Emma bisa mengingatkan nanti kalau seandainya saya lupa gitu. Ya, insya Allah Bu Juni nanti ada
akan tetap saya bantu dan saya pantau, dan semoga yang nanti yang akan Bu Juni lakukan itu akan tercapai ya. Baiklah Bu Juni, sesuai dengan rencana kita nanti akan saya bantu memantau keberhasilan selanjutnya. Mungkin untuk saat ini cukup ini saja dulu. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi-sesi coaching berikutnya. Terima kasih Bu Juni atas waktunya. Semoga lebih sukses ke depannya. Amin ya Allah. Terima kasih Bu Emma. Sama-sama.